إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang siapa orang yang diharamkan dari api neraka. Tentunya orang yang wafat di atas la ilaha illallah dan mentauhidkannya. Namun di sana ada sifat lain yang Rasulullah sebutkan bahwa diharamkan atas api, ia diharamkan atas api neraka. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar?" Maukah aku beritahu kepada kalian siapa orang yang diharamkan atas api neraka? Yahrumu 'alan nar ala kulli hayyinin layyinin sahlin qarib. Haram atas api neraka, kata Rasulullah, atas setiap orang yang hayyin, layyin, sahlin. Hayyin artinya dia orang yang tawadhu dan tidak sombong, tidak tinggi hatinya. Dia orang yang senantiasa menjaga agar dia tidak menjadi orang-orang yang ketika bertemu dengan manusia merasa tidak suka kepadanya akibat akhlaknya yang tidak baik. Layyin artinya ia berlemah lembut kepada manusia. Karena sesungguhnya sifat lembut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifq." Sesungguhnya Allah cinta ar-rifq, yaitu sifat lemah lembut. Beliau juga bersabda, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Dan tidaklah sifat lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali itu akan mencorengnya. Umat al-Islam, sahlin, dia mudah dalam bermuamalah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an sahlan idza ba'a wa sahlan idza ibta'a wa sahlan idza iqtada atau kama qala. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah ketika ia membeli, mudah ketika ia menjual, dan mudah ketika ia menagih hutang. Mudah ketika membeli, kata para ulama, artinya dia tidak menawar dengan tawaran yang membuat sesak penjual. Bahkan sebagian ulama salaf terdahulu mereka tidak mau menawar. Mudah dalam menjual artinya tidak mengambil keuntungan yang mencekik para pembeli. Dan mudah dalam menagih hutang artinya dia tidak menyusahkan ketika ia tahu yang berhutang itu orang yang susah hidupnya. Bahkan ia berusaha untuk menguranginya, bahkan ia memerdekakan dari hutangnya. Umat al-Islam,
Ini merupakan sifat yang sempurna bagi seorang hamba. Kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, qarib minan nas, dekat kepada manusia. Ia dekat dengan manusia karena akhlaknya yang baik. Ia dekat kepada manusia karena kelembutannya, karena mudahnya dalam bermuamalah. Sebaliknya orang yang akal Islam, yang dijauhi oleh manusia karena sifatnya yang kasar, karena ucapannya yang kotor, yang menyakitkan, itu termasuk orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syarran nasi indallahi yaumal qiyamah manzilah, man wada'ahun nas ittiqa'a syarrih, wa fi riwayatin ittiqa'a fuhsyih." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang ditinggalkan manusia karena takut keburukannya, karena takut ucapannya yang menyelekit, ucapannya yang sangat menyakitkan, ya akhal Islam, saudaraku seiman. Oleh karena itulah, ya akhal Islam, ketika seseorang hamba diberikan oleh Allah akhlak yang mulia, dia senantiasa dekat dengan manusia dengan senyumnya. Dia dekat ketika bertemu dengan manusia, wajahnya berseri-seri. Dan itu merupakan sedekah ia untuk dirinya. Itu merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "At-tabassum fi wajhi akhika sadaqah." Tersenyum di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit." Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri-seri kepadanya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, inilah 4 sifat yang apabila ada pada diri seseorang, Rasulullah SAW telah menjamin, yahrumu 'alan nar, dia haram atas api neraka. Tentunya setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan akhlak yang mulia, ya akhal Islam. Akhlak adalah merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menganggap mukmin yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW sabda, "Afdalul mu'minina imanan, ahasinuhum khuluqa." Mukmin yang paling utama imannya, kata Rasulullah, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli biladil islam ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.